Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai materi komparator dan paralel subtraktor. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu dimulai dari teman saya, itu bernama Idewo Gede Putra Sugiatnyana dan 3 digit NIM akhir yaitu 067. Kemudian ada saya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Made Suryananda Winata dan 3 digit NIM akhir yaitu 068. Kemudian ada teman saya Nikade Intan Citra Maharani dengan 3 digit NIM akhir 069. Pada kesempatan kali ini materinya itu ada dua, yaitu ada komparator dan paralel subtraktor. Di mana kita akan bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pengertian, fungsi, prinsip kerja, jenis, rancangan rangkaian, dan juga analisis rangkaian. Materi yang pertama itu ada pengertian komparator. Apa sih itu komparator? Komparator adalah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk membandingkan dua bilangan atau dua variabel biner, sehingga dapat menentukan hubungan besar kecilnya, apakah satu nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan nilai yang lain. Rangkaian ini dapat bekerja pada data multibit dan menghasilkan keluaran berdasarkan perbandingan tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi komparator. Yang pertama itu untuk membandingkan dua data biner A dan B. Yang kedua itu dapat digunakan sebagai equality atau identify comparator, itu untuk mengecek kesamaan dua data, dan magnitude comparator untuk membandingkan besar kecil. Yang ketiga itu menentukan hubungan logis antara keduanya dan memberikan 3 jenis output. Yang pertama itu A lebih besar pada B, atau A lebih kecil pada B, atau A sama dengan B. Selanjutnya itu ada prinsip kerja. Yang pertama itu kita akan membandingkan bit MSB terlebih dahulu. Jika bit A ke N lebih besar pada bit B ke N, maka A lebih besar pada B. Nah, selanjutnya itu jika bit A ke N lebih kecil pada bit B ke N, maka A lebih kecil pada B. Jika bit A ke N sama dengan bit B ke N, maka proses akan dilanjutkan ke bit berikutnya. Yang kedua itu mengevaluasi bit satu persatu dari MSB ke RSB. Selama bit sebelumnya sama, maka komparator akan terus mengecek bit di bawahnya. Dan nantinya akan menghasilkan 3 sinyal keluaran seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah tidak menggunakan memori. Semua keputusan dihasilkan dari kondisi input saat ini, tanpa mempertimbangkan keadaan sebelumnya, karena komparator adalah rangkaian kombinasional. Dan itu ada jenis komparator. Yang pertama ada equality atau identify komparator. Komparator ini fungsinya mendeteksi apakah dua buah data biner and bit besarnya sama atau tidak. Implementasinya dan menggunakan XNOR pada setiap bit. Bisa kita sebut saja misalnya bit ke P untuk masing-masing data biner and bit tersebut. Hal ini dimungkinkan karena gerbang XNOR akan berlogik satu jika kedua inputnya sama. Yang kedua itu ada magnitude komparator. Komparator di sini fungsinya tidak hanya mendeteksi apakah kedua buah bit bernilai sama maupun tidak sama. Jika kedua bit tidak sama, maka komparator ini dapat mendeteksi manakah nilai yang lebih besar, lebih kecil. Misalnya kita menggunakan untuk mempunyai bit A dan juga bit B. Maka perbandingan yang diperagakan di sini adalah tiga buah keluaran, yaitu A lebih besar pada B, atau A lebih kecil pada B, atau A sama dengan B. Selanjutnya itu ada tabel kebenaran dan persamaan boolean. Saya kira di sini persamaan booleannya, di sini ada tabel kebenarannya. Yaitu jika input A 0 dan input B 0, maka yang bernilai true yaitu A sama dengan B. Jika input A 0 dan input B-nya 1, maka yang bernilai true yaitu A lebih kecil daripada B. Jika input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka yang bernilai true yaitu A lebih besar daripada B. Jika kedua inputnya 1, maka yang bernilai true yaitu A sama dengan B. Perkenalkan nama saya Nikade Intan Citra Maharani dengan 3 digit NIM akil 069. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paralel subtractor. Jadi, apa sih itu paralel subtractor? Jadi, paralel subtractor adalah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk mencari selisih aritmatika dua bilangan biner multibit secara paralel. Rangkaian ini mengombinasikan beberapa full subtractor yang terhubung melalui jalur Borrow untuk menangani pengurangan bit demi bit secara berurutan. Selanjutnya, fungsi paralel subtractor. Tidak seperti half maupun full subtractor yang hanya mampu melakukan operasi pengurangan satu bit, paralel subtractor ini mampu melakukan pengurangan multibit secara serempak. Selanjutnya ada efisiensi kecepatan dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit. Selanjutnya menentukan hubungan komparasi. Jadi, jika A kurang dari B, maka output final borrow-nya akan bernilai 1. Jika A lebih besar dari B, maka output final borrow-nya akan bernilai 0. Dan jika A sama dengan B, maka difference seluruh bit bernilai 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis parallel subtractor. Yang pertama ada pure parallel subtractor atau
full subtractor cascade. Jadi, rangkaian paralel subtractor yang dirancang khusus untuk melakukan pengurangan. Rangkaian ini dibangun dengan menghubungkan beberapa unit full subtractor secara berurutan. Jadi, dia itu ada komponennya, ada half subtractor untuk bagian awalnya ini dan sisanya ini adalah full subtractor. Jadi, bagaimana prinsip kerjanya? Setiap bit dikurangi secara langsung menggunakan logika pengurangan biner. Jadi, apa sih itu logika pengurangan biner? Jadi, jika 0 dikurang 0 itu hasilnya 0 dengan boros 0. Jika 0 dikurangin 1 hasilnya 1 dengan boros 1. 1 dikurang 0 hasilnya 1 dengan boros 0. 1 kurang 1 hasilnya 0 dengan boros 0. Nah, selanjutnya boro akan diteruskan dari bit yang nilainya lebih rendah menuju ke bit yang nilainya lebih tinggi. Maksudnya apa? Jadi, ini untuk B0 ini, dia akan bernilai 0. Selanjutnya, dia akan masuk ke sini, menghitung difference-nya, dan menghitung boronya. Jika 1 di sini akan dimasukkan 1, jika 0 di sini akan dimasukkan 0. Selanjutnya, saya akan menuliskan mengenai tabel kebenaran untuk pure parallel subtractor ini. Jadi, ada 3 input, dan hasilnya ada 2 output. Jadi, gimana cara bacanya? Jadi, ini 0 dikurang dengan 0, hasilnya 0. Dikurang lagi dengan 0, hasilnya 0 dengan borrow 0. Tentunya ini 0 kurang 0, hasilnya 0. Dikurang 1 sama dengan 1 dengan peminjaman 1. Soalnya jenis yang kedua itu ada parallel adder subtractor atau n-bit universal. Jadi ini rangkaian parallel subtractor yang menggunakan unit full adder yang dimodifikasi untuk bisa melakukan dua fungsi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jenis ini memiliki fungsi lain, yaitu implementasi fleksibel pada sirkuit gabungan, yaitu dia itu menyederhanakan hardware karena dia berfungsi sebagai sirkuit yang memiliki fungsi ganda gitu. Jadi untuk jenis ini dia paling populer digunakan dalam prosesor modern seperti ALU. Nah, gimana sih prinsip kerjanya? Jadi pertama menggunakan satu jalur kendali atau kontrol signal terhubung ke setiap gerbang XOR dan carry in awal. Jadi jika kontrolnya 0, dia akan menjadi adder atau penyembelahan dan input angka kedua akan melewati gerbang XOR tanpa perubahan karena B XOR 0 itu hasilnya B. Dan kontrol ke jika satu itu akan melakukan operasi pengurangan atau subtractor. Jadi input B ini akan dibalik oleh gerbang XOR karena B XOR 1 sama dengan B negasi dan nilai 1 masuk melalui carry in awal. Nah, dengan membalik semua bit B menjadi B negasi dan menambahkan 1 lewat C-in, sirkuit sedang mengubah bilangan biner B menjadi representasi negatifnya dalam format komplement 2 atau Tus komplement. Selanjutnya, blok full adder menjumlahkan input A dengan representasi negatif B sehingga menghasilkan A plus minus B. Selanjutnya tabel kebenaran untuk parallel adder subtractor. Sama seperti sebelumnya ada 3 input dan 2 output. Jadi ini pertama ada A dan ini B hasil setelah di XOR-in dan C-in. Jadi gimana cara baca? Jadi 0 ditambah 0, 0 tambah 0, 0. Jadi sum-nya itu 0, C out-nya juga 0. Ini 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Jadi sum-nya itu 1 dan C out-nya itu 0. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada persamaan booleannya. Pertama untuk pure parallel subtractor. Pada posisi ke I untuk difference-nya itu sama dengan A ke I, XOR dengan B ke I, XOR dengan borrow ke I. Untuk borrow-nya bisa dilihat. Selanjutnya parallel adder subtractor. Persamaan pada posisi ke I itu sama dengan sum ke I sama dengan B ke I XOR CTR, lalu di XOR-kan dengan A ke I, lalu di XOR-kan dengan carry ke I. Jadi untuk carry-nya bisa dilihat lebih lanjut. Jadi kenapa ini I plus 1 ini juga? Jadi sebelumnya kan misalnya borrow atau carry-nya itu sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya pasti dia sama dengan 1 dan seterusnya. Jadinya plus 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian komparator untuk 4 bit. Di sini kita akan menggunakan satu buah IC 4585-nya dan juga kan di sini kita akan menggunakan 3 buah display untuk memunculkan outputnya, memantau outputnya. Kemudian kita akan menggunakan 11 buah switch untuk inputnya, input A dan input B-nya 8. Setelah itu ada 3 switch lagi untuk membuat nilai A lebih kecil daripada B sama A lebih besar daripada B dan sama A sama dengan B-nya di awalan nilainya berapa. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Kemudian di sini tambah lagi 3, 1, 2, dan juga 3. Baik, selanjutnya di sini kita akan menggabungkan semuanya. Di sini kita akan gabungkan ke A3, ini ke A2, ini ke A1, ini ke A1, dan ini ke A0. Kemudian yang ini ke B3, bisa ini ke B2, ini ke B1, dan ini ya ke B0. Baik, selanjutnya di sini yang ini kita akan hubungkan ke A lebih besar daripada B. Ini itu ke A lebih kecil daripada B. Di sini kita akan buat nilai awalnya yaitu sama dengan 0. Oh maaf, di sini belum tersambung. Nah, di sini untuk yang A lebih besar pada B dan juga A lebih kecil pada B, di sini kita akan buat di awalnya bernilai 0. Kenapa begitu? Karena di awal kita belum mempunyai bukti bahwa eh, nilai ini eh, apakah dia A lebih besar pada B atau A lebih kecil pada B. Nah, untuk yang A sama dengan B-nya kita buat di sini bernilai 1. Kenapa begitu? Karena di awal kita akan membuat semua bit itu mempunyai nilai yang sama sampai ditemukan adanya perbedaan. Setelah itu, sehingga nantinya outputnya hanya akan berpengaruh terhadap input dari A atau B saja. Sini kita akan hubungkan outputnya ke logic display-nya. Jadi inilah rangkaian untuk yang komparator 4 bit. Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian komparator untuk yang 1 bit. Di sini kita akan membuat atau mengidentifikasi gerbang apa saja yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan tabel kebenarannya ini. Di sini untuk yang A lebih besar daripada B, dia bernilai true jika A-nya 1 dan B-nya 0. Ini bisa memenuhi kesamaan boolean yaitu A di N-kan dengan B negasi. Apa di sini kita menggunakan B negasi? Karena misalnya kita coba menggunakan B biasa. Kita ambil contoh yaitu A-nya 1 dan B-nya 0. Dan B-nya 1. Misalnya kita berarti kan 1 di N-kan dengan 1, maka hasilnya 1. Memang kalau secara 0 atau 1, memang dia menghasilkan angka 1. Tapi secara logika, A1, B1 itu dia bukan A lebih besar daripada B, tapi A sama dengan B. Kemudian, kenapa kita nggak menggunakan operasi lain, misalnya operasi OR atau yang lainnya? Misalnya kita ambil contoh operasi OR tadi. Kita ambil A-nya 0 dan B-nya itu 0. Tetap kita menggunakan A diorkan dengan B negasi. Jadi 0 diorkan dengan 1, dia akan menghasilkan 1. Tapi secara logika saja, tadi kita di awal tidak ada menginputkan yang bernilai 1. Berarti OR tidak bisa digunakan untuk mengecek apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kemudian untuk yang A lebih kecil pada B, dia menggunakan persamaan A negasi di N kan dengan B. Ini sama saja seperti yang A sama dengan B, cuma bedanya negasinya yang A-nya. Kemudian untuk A sama dengan B akan memenuhi persamaan A akan di N kan dengan B, kemudian dinegasikan baru di OR kan dengan A di N kan dengan B. Ini nih kita akan menggunakan gerbang XNOR. Kenapa gerbang XNOR? Gerbang XNOR sama saja dengan persamaan boolean ini. Di sini kita akan menggunakan dua buah switch, yaitu switch yang untuk yang input nilai A dan juga switch untuk input nilai B. Kemudian kita akan menggunakan dua buah inverter untuk membuat nilainya menjadi negasi. Kemudian kita akan menggunakan dua buah gerbang N untuk yang A lebih besar daripada B, untuk A lebih kecil daripada B, dan juga gerbang XNOR untuk yang A sama dengan B. Kemudian kita akan menggunakan tiga buah logic display untuk mengetahui hasilnya bagaimana. Sini setelah ini kita akan hubungkan semuanya menggunakan kabel. Setelah kita klik ini, di sini untuk yang A lebih besar pada B, yaitu A hanya biasa di N kan dan B negasi, berarti A-nya langsung ke gerbang N. Habis itu B-nya akan masuk inverter dulu untuk menghasilkan nilai negasi. Kemudian dari inverter kita akan bawa ke gerbang N ini. Kemudian di gerbang N ini akan disambungkan ke
displaynya. Kemudian untuk yang A lebih kecil, untuk yang A lebih kecil pada B, yaitu A-nya negasi. Berarti ini dibawa ke inverter terlebih dahulu. Kemudian dari inverter akan kita bawa ke gerbang N-nya. Habis itu B-nya kita akan gunakan B biasa. Berarti kita tarik dari sini. Kemudian kita akan hubungkan gerbang N ini ke logic display atau lampiran untuk displaynya. Kemudian untuk yang sama dengan A-nya itu biasa kita ambil dari sini. Kita masukkan ke gerbang XNOR. Kemudian B-nya juga B biasa, tidak B negasi. Habis itu gerbang XNOR akan kita sambungkan ke display ini. Nah, ini dia rangkaian komparator yang 1 bit. Jadi kali ini saya akan membuat rangkaiannya. Jadi pertama kita memerlukan satu inverter. Yang kedua kita memerlukan satu gerbang NAND. Ini itu untuk mengetahui apakah dia termasuk komplement atau bukan. Selanjutnya kita juga memerlukan 4 gerbang XOR. Kenapa kita menggunakan gerbang XOR ini? Karena kan kita menggunakan unit full adder, yang nilai dari pengurangan angka kedua itu harus bernilai negatif. Karena awalnya kan A minus B. Karena kita menggunakan full adder, maka harus menjadi A plus negatif B. Oleh karena itu kita menggunakan gerbang XOR. Selanjutnya kita memerlukan eh, full adder itu sendiri. Kita taruh di tengah-tengah. Selanjutnya kita juga memerlukan lampu atau logic display-nya ini sebanyak 5. Jadi kenapa 5? Kan walaupun masing-masing 4, jadi lagi satu itu berfungsi untuk bagian untuk mengetahui apakah dia komplement atau tidak. Selanjutnya kita juga memerlukan logic switch ini sebanyak 9. Selanjutnya setelah itu kita untuk yang ke-9 nih kenapa dia memerlukan logic ada 9? Karena untuk yang terakhir ini kita akan membuatnya menjadi control unit. Selanjutnya setelah itu kita akan hubungkan. Jadi untuk hubungkan dengan kabelnya. Di lampu 1 nih kita akan hubungkan dengan S1, lalu lampu 2 kita hubungkan dengan S2, lampu 3 hubungkan dengan S3, 4 juga. Ini kita hubungkan ke sini ke F7. Ini kita hubungkan ke F5 dan seterusnya untuk bagian A-nya ini. Untuk ini kita hubungkan ke bagian XOR gate-nya. Untuk sekedar tambahan, kenapa kita menggunakan XOR gate? Jadi, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan full adder yang memerlukan komplement. Jadi, oleh karena itu, untuk gerbang XOR sendiri nilai jika salah satu outputnya bernilai 0, jika diuraikan output sebelumnya yang bagian ini kita hubungkan dengan C kontrolnya ini juga. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan jika gerbang XOR itu di, di jika dijelaskan lebih lanjut, jika diuraikan itu kan menjadi
Jika diuraikan, gerbang XOR itu akan menjadi A negasi, akan menjadi A negasi B ditambah dengan AB negasi. Nah, jika awalnya outputnya ini kalau penjumlahan ini akan bernilai 0, maka ini 0. Maka ini 1, maka dia akan B tetap. Sedangkan jika outputnya awalnya A-nya ini 1, dan yang ini 0, maka ini akan bernilai 0, dan ini akan bernilai 1, maka dia akan menghasilkan B negasi. Jadi kita harus menegasikan menegasikan dia. Selanjutnya, kita hubungkan lagi bagian C ini kita hubungkan dengan bagian kontrolnya. C out kita hubungkan dengan inverter. Inverter kita hubungkan dengan gerbang N. Gerbang N kita hubungkan dengan lampunya. Dan lagi satu gerbang N kita hubungkan ke kontrol unitnya. Jadi ini untuk mengetahui apakah dia termasuk komplement atau tidak. Jadi jika ini bernilai 1, dia jadi ini 0. Jadi dia bukan komplement dan A pasti lebih besar dari B. Jika ininya 0, maka di inverter akan menjadi 1 dan 1 dia akan 1, maka dia termasuk komplement kedua, maka bisa dipastikan A lebih kecil daripada 0. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Prasetyana dengan nomor 5KIR067. Kali ini saya akan menjelaskan bagian analisis dari kelompok kita, dimulai dari rangkaian pertama. Ya. Cara kerja dari sini adalah, dari rangkaian ini adalah U2A dan U2B adalah gerbang not yang membalikan A dan B aksen, sehingga menghasilkan A aksen dan B aksen. U1A adalah gerbang N dengan masukan A dan B aksen. Keluarannya menyatakan kondisi A lebih dari B. Selanjutnya adalah U1B, yaitu U1B adalah gerbang N dengan masukan aksen dan B aksen dan B. Keluarannya menyatakan kondisi A lebih dari B. A lebih kecil daripada D. Ya. Yang terakhir adalah U3A. U3A adalah gerbang OR yang menggabungkan kedua kondisi kesetaraan, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan A sama dengan 1, B sama dengan 1. Sehingga keluarannya menyatakan A sama dengan B. Ya. Nah, secara logika dapat dikatakan bahwa kalau A lebih besar daripada B, kita mendapatkan maka L1 akan menyala. Nah, saya seperti ini. Nah, yang kedua, A lebih kecil daripada D, misalnya seperti ini. Ya, maka L2 akan menyala. Nah, kalau keduanya sama, maka L3 akan menyala. Selanjutnya adalah rangkaian kedua. Nah, cara kerja rangkaian ini yaitu pin A3 sampai A0 dan B3 sampai B0 adalah masukkan dua kata biner 4 bit yang akan dibandingkan. A3 dan B3 adalah bit paling signifikan, sedangkan A0 dan B0 adalah bit paling rendah. Pin 1A lebih dari B, 1A lebih sama dengan B, dan 1A lebih kecil daripada D adalah cascading input. Pada rangkaian ini, 1A lebih besar daripada B dan 1A lebih sama dengan B diberi logika 1, dan 1A lebih kecil daripada B diberi logika 0. Artinya komparator diset bahwa tidak ada bagian yang lebih signifikan sehingga perbandingan murni ditentukan oleh 4 bit masuk. Jika keluaran OA 0A sama dengan lebih besar daripada B, lebih besar sama dengan B, A lebih kecil daripada B, masing-masing dihubungkan ke LED L5, L6, L7. Ketika salah satu output high, LED terkait menyala dan dua lainnya tetap mati. Nah, contoh-contoh infonya adalah seperti ini. Misal A3 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, A0 0, di sini juga 0 semua. Maka L5 akan menyala.
yaitu L5 adalah A sama dengan B. Saya tidak tahu kenapa ini menyala. Selanjutnya, jika A3 sama dengan 1, 0, A2 sama dengan 1, 1 dengan 0, 0 sama dengan 1, lalu B3 sama dengan 0, B2 sama dengan 0, B1 sama dengan 1, B0 sama dengan 0. Nah, maka yang menyala adalah L4. Ya. Selanjutnya adalah rangkaian ketiga. Nah, cara kerja rangkaian ini adalah memiliki dua masukan 4 bit, yaitu A1 sampai A4 dan B1 sampai B4. Satu input carry, Cin, 4 output jumlah yaitu S1 sampai S4, dan satu output carry, yaitu carry C4 yang ini. Untuk membuat subtraktor, salah satu bilangan, misalnya B, diubah menjadi komplement 2, dan kemudian dijumlahkan oleh A, oleh subtraktornya, sehingga secara logika berlaku A min B sama dengan A plus B aksen tambah 1. Pada rangkaian bagian kanan adalah gerbang XOR yang menginvert tiap bit B ketika sinyal kontrol CTR sama dengan 1. Sedangkan ketika CTR sama 0, sinyal B lewat tanpa diinvert, sehingga rangkaian berfungsi sebagai adder biasa. Sinyal CTR juga dihubungkan ke Cin saat CTR sama dengan 1, Cin sama dengan 1, menambahkan plus 1 yang diperlukan untuk komplement kedua. Sedangkan saat CTR sama dengan 0, Cin sama dengan 0, sehingga tidak ada penambahan ekstra. Ya, baik. Selanjutnya adalah contoh input outputnya. Misalkan nilai A0, 0, 1, 0, 1, dan B adalah 0, 0, 1, 1. Dengan kondisi CTR sama dengan 1 atau subtraktornya aktif, maka lampu yang menyala hanya ada L8, L9, L10, dan L11. Baik, untuk segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Om Santi 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 Om.